Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Sama-sama ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada akhirul kiram al-Ustadz Muhammad Mukhlis. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur oleh Allah, sehat badan, qabul hajat dunia wal akhirah. Juga sama-sama kita muliakan al-mukarram al-Ustadz Gusti Muslim Hadi. Juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Hadir juga di tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Ahmad Muhadir. Juga doa yang sama selalu dan selalu kita doakan diberi kesehatan, kekuatan lahir batin, agar terus menerus bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama yang barusan kita mendengar yang apa yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu guru kita Muhammad Najib. Beliau ini luar biasa, ibarat pantun tuh, hitam-hitam kereta api, kalau hitam banyak yang menanti. Doakan Sidin mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Juga hadir banyak ustadznya nih, sejam ini menyambati ustadznya nih mah. Yang sama kita muliakan Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Muhammad Rifqi. Pokoknya kumpul malam hari ini para ustadz-ustadz nih, orang-orang soleh, mudah-mudahan menjadi asbab turunnya rahmat Allah. Tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, dan seluruh staf dan jajaran yang kadakawa menyambat ulun nama sekong pada sekong, namun kadang mengurangi rasa hormat ulun dengan sidak pian. Mudah-mudahan tujuan hadir kita di tempat ini semata-mata kita niat karena Allah, sehingga tidak pulang dari tempat ini melainkan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulun minta maaf, minta halal, minta rela, tidak bisa berdiri karena apa juga aku berdiri cakam ulun di sini mesti ada kanal gitu lah. Kalau Ustadz Najib kan pertama wajarlah beliau berdiri, namun ulun ini apalagi berdiri sama mah hendak berdiri hendak berduduk macam ini ya, isi berubah apa muka nih, jadi cukup mendengar suara aja. Yang kedua pinggang ulun ini sakit, jadi menyakit tahu mah aku berdiri sekong nanti disuruh-suruh ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, malam hari ini kita duduk di satu tempat yang luar biasa, sekaligus memperingati daripada 10 Muharram atau tahun baru Islam, yang alhamdulillah di akhir-akhir zaman ini di kota maupun di desa sama mah, kalau sudah datang tahun baru Islam, sedikit yang hendak mengagungkan dan memuliakan tahun barunya. Tapi kalau sudah datang tahun baru orang sebelah, la ilaha illallah, pol ramenya. Dan yang anehnya yang meramaikan orang Islam. Alhamdulillah tahun baru Islam ada juga yang meramaikan, tapi yang meramaikan tidak sesuai dengan syariat Islam. Diramaikannya dengan berjoget-joget, diramaikannya dengan mengundang artis,
diramaikannya dengan sesuatu yang mengundang bala. Kalau bahari zaman aku lagi halus tuh di kampung kami di Sulung tuh bah, amun datang bulan Muharram nih kami tuh membaca doa kasah tolak bala, bacalah ke kampung yang angker-angker tuh sambil membaca tolak bala sambil mahambin ketupat. Jadi di mana yang angker disuruh orang ajan, rancak aku ajan tuh. Tahap apa yang diajani tidak tahu, tapi kan pusat tidak jadi masalah. Tapi rame Pak. Setelah berjalan waktu, wayah ini isi lalu isi yang berjuang bano ketupat, alhamdulillah masih mah. Ini menandakan bergesernya kita ini keimanan luar biasa, yang kita ini tidak sadar bahwa Islam ini yang mungkin setiap saat nantinya akan selalu hilang. Kita sadar bahwa tahun baru Islam, tahun hijrah, yang di situ bukan gampang-gampang kaitannya daripada hijrahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi waktu anak hijrah itu bukan gampang, bukan hanya hijrah begitu saja dah. Ditinggalkan kampung halaman ke kampung orang yang tidak tahu di sana tak begawi apa benda. Ini perintah Allah. Yang beriman dengan Nabi rela berpisah dengan saudara kalau tak seakidah. Belum lagi bermacam-macam isu yang memang itu memang terjadi di antara para sahabat yang hendak umpat Nabi hijrah ke Madinah. Ijanya, ikan beranilah yang empat Nabi, aku tidak berani. Kalau ditunggu orang kafir Quraisy tengah jalan, putus kepala kita nih, aku tidak umpat apa. Yang setengah beriman, tidak umpat Nabi. Ada juga, ayoan kita umpatnya ke Madinah. Kudingat tadi Madinah tadi banyak betina sega. Kalau kita umpat Nabi dapat bini, ada yang mengatakan ayo kita ke Madinah. Kudingat teh berjualan di sana teh rame. Biar kita umpat sambil berjualan. Banyak niat yang tidak sesuai, niat yang bukan karena Allah dan Rasul. Sampai yang mengatakan aku tidak ikut. Kalau kita di tengah jalan ditatak orang leher, sehingga ada ayat turun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, ya Tuhan. Sehingga Sayyidina Umar mendengar ayat ini, pengumuman di Ka'bah. Oi kafir Quraisy, ya Umar, besok nih Umar hijrah. Kalau hijrah kamu hendak halang tanah jalan. Kalau tidak balik tidak bakal kepala lagi. Halang ya. Itu Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar yang hijrah mati, yang gak ada hijrah mati, sama mati, lambat dudinya mah lagi lah. Pokoknya yang bernyawa mati, yang berani mati, yang takut mati. Ayo di Umar, aku hijrah, hadang silakan, hadang aja. Pokoknya baik kita nih pasti mati. Yang hijrah mati, yang gak ada hijrah mati. Nih yang malam nih nah, yang umpat pengajian nih mati, yang di rumah mati, baik umpat pengajian. Kalau nih nah, yang pengajian mati, yang kusuk marah mati. Baik pengajian aja, ya kan? Pokoknya kita pasti mati. Kalau kita merasa sadar kalau pasti mati, jangan sampai lepas kita dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti mati. Lalu kematian ini Ibu tidak ada hubungannya dengan garing isi. Kematian itu tidak ada hubungannya dengan kecelakaan isi lalu isi. Kematian la ya'riful kabir wasaghir. Kada kenal Tuhan, kada kenal kakanak, kada kenal lelaki, kada kenal bebini, kada kenal Tuhan. Apabila sampai saatnya, kada kawan dimajukan dan kada kawan dimundurkan walaupun inya kada garing. Amun kita padahkan mati itu berhubungan dengan garing. Banyak orang garing 10 tahun setruk tidak mati-mati.
malah yang menjaga teh mati. Wadah kami itu bininya mati, bininya stroke 7 tahun. Sekali laki teh selalu garing, sekali dulu laki mati. Menandakan mati itu tidak ada hubungannya dengan garing. Yalah, kalau anak mati. Dulu banyak melihat di YouTube tuh, sedih dia. Lihat ada orang mengaji. Oh, mati. Lagi ngaji mati. Ayo, tapi belum pernah aku menemu orang bicara mati itu belum ada pak, gitu. Tahu enggak pian ada kali ya? Aku isi pak. Pokoknya isi. Yang ngaji mah ada yang mati, oleh lihat di anak. Jadi mati ya sudah Umar. Aku kada umpat mati baik umpat Nabi, ya kan? Sayyidina Abu Bakar rela meninggalkan kampung halaman sekelas Abu Bakar. Kurang apa pian bu Abu Bakar itu pian? Kalau dipadahkan Abu Bakar itu orang miskin, beliau hartawan. Kalau dipadahkan Sayyidina Abu Bakar itu orang tidak mulia, beliau itu orang bangsawan. Kenapa rela ikut Nabi Muhammad? Pontang-panting dengan Nabi Muhammad. Sampai dikejar masuk ke dalam gua untuk melindungi Nabi Muhammad. Pertanyaannya, adakah di akhir zaman orang sugih nang kaya Sayyidina Abu Bakar hendak pontang-panting mensyiarkan agama, mendukung para ulama yang menyebarkan ilmu agama di kampung? Ada kada? Isi. Jangankan hendak pontang-panting macam itu, dimintai sumbangan tuh gin bang amai. Bapak aja ajarnya. Asal melihat ustadz dari jauh tuh bang menuntut perlawanan. Maaf ajar laki itu tuh jadi ustadz itu. Tokoh tuh membawa buku dan pulpen. La ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar rela nyawa ditaruhkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah malam hari ini bangga ini berkat pengorbanan orang-orang kampung daripada Sungai Pinang. Nih nah Ustaz Mukhlis mengumpulkan pian malam hari ini, diminta sumbangan untuk menyenangkan daripada hati anak yatim yang barusan kita santuni. Ini salah satu untuk membanggakan dan membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah yang menghardik anak yatim. Mereka lah yang kada tahu menahu dengan anak yatim. Mereka lah yang di samping rumah ada anak yatim sedang menangis kelaparan, tapi mereka tutup mata, tutup telinga, tak pernah membahagiakan, menyantuni diri anak yatim. Santunan anak yatim ini bagus. Tapi bagus lagi, jangan setahun sekali. Kembalikan dengan kita. Kalau ada anak kemanakan, abah sudah kerja, mama sudah diperhatikan kemanakan kita tuh. Jangan, kemanakan kau tuh basi ayahnya, kena menunggu Ustaz Mukhlis setahun kena. Seapalah setahun nih, dibari 200.000, besok habisan duitnya tuh. Kalau ada kita memperhatikan mereka, kalau ada kita menyenangkan hati mereka, siapa lagi? Kalau benar-benar kita ini benar-benar mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ayo buka mata hati kita, Pak. Jujuran tuh, kebanyakan orang tuh keluarga seorang mungkin kada tahu-tahunya. Pian yang menangi Nabi kita Muhammad sampai jadi sembahyang, kada jadi sholat Aid karena melihat anak yatim menangis di pinggir jalan dengan memakai baju yang begitu compang-camping. Yang ditanya Nabi, kenapa itu menangis? Aku menangis, ujarnya apa? Tuh kawan-kawanku di sana, mereka semua gembira, mereka memakai pakaian yang baru, sedangkan aku tidak ada, ayah tidak ada, ibu tidak ada. Nangis Nabi Muhammad, digendong tuh anak dibawa balik. Sampai di rumah dimandikan, diberi pakaian, sampai Nabi mengatakan, hei kau saat ini adalah ayahmu, adalah aku, Fatimah adalah saudaramu. Saking cintanya Nabi kita Muhammad kepada anak yatim. Lalu kenapa Nabi itu cinta kepada anak yatim? Karena Nabi kita Muhammad
6 tahun sudah yatim piatu, tak punya ayah, tak punya ibu. Jadi Nabi merasakan betapa sedihnya menjadi anak yatim. Sehingga Nabi kita Muhammad tahu bagaimana penderitaan seorang yatim yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Aja sebenarnya tadi orang yatim dan Nabi aku dengan anak yatim, tidak ada pembatas antara aku dan anak yatim. Mudah-mudahan malam hari ini kita bahagiakan hati anak yatim, salah satu membahagiakan hati Nabi Muhammad. Dengan bahagianya hati Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, nah jadi yang terakhir ini tidak panjang, maka bisa 10 Muharram. Banyak di antara kita ada tahu sejarah, bukan tidak tahu, memang malas. Kalau sejarah-sejarah yang begitu tuh ya ini nih, tidak tapi maunya. Sama ada anak-anak kita tuh yang nonton HP itu, mana maunya? Yang bujang tuh, yang ditonton tuh, yang mata sipit tuh, nonton Korea tuh. Kayak apa-apanya menonton Korea. Orang tuh mata sipit, badan putih, sehingga diri mata sipit, badan hitam, mana bagus? Ada juga bebinian tuh nonton tuh, aku jarnya idolaku Korea nih, mun kawak lakiku jar macam Korea, dalam hatiku berceramen bah kau tuh. Manalah mau orang Korea dengan diri hitam babu itu. Apalah, nih nah bebinian-bebinian Sungai Pinang nih, jangan mimpi bah dapat laki orang Korea, sudah orang kafir itu. Orang Sungai Pinang nih banyak mah. Dagian, pikir babian, tidak kau mau kada dia tuh dengan nikah? Tanya sudi. Kita berjam-jam berhari-hari menonton itu. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita lihat sejarah-sejarah Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi Muhammad yang diidolakan Nabi Muhammad. Jangan mengidolakan yang lain tuh. Nih ibu-ibu juga, jangan nambuai yang artis-artis tuh. Kenyamanan dia. Kita setengah harian memandirkan artis. Dia tuh isi-isi lalu mandirkan kita. Jangan mandirkan kita. Kanal gini sih. Aku ingat waktu viral Lesti berkelahi dengan lakinya Bilar teh. La ilaha illallah di kampung betul. Kulihat ibu-ibu di situ setumpuk. Kali pudingnya yang dipandirkannya tuh memandirkan Lesti itu ya. Aku meninggal anak jarnya bodoh lalu Bilar itu bajarnya sudah gini itu sugih suara sega masih jajarnya di pelasahnya Lesti itu. Aku minta tamu kutapak muka Bilar itu. Apanya? Apa kada gila? Kanal kadang Lesti itu teh. Jaka mandirkan Nabi jangan. Apa gunanya memandirkan Bilar itu teh? Ya Allah ya Rasulullah. Di bulan 10 Muharram hampir 25 Nabi dan Rasul. Ada kaitan dari sejarah. Kalau kita hendak menceritakan sejarah daripada 10 Muharram ini. Nabi Adam alaihi salam setelah diusir dari surga ratusan tahun karena pernah melihat ke atas karena malu dengan dosa yang pernah dilakukannya. Padahal yang dilakukan Nabi Adam itu kesalahannya sebuting mah makan buah huldi itu deh. Ya Allah, seilah malunya 100 tahun si lalu menoleh ke atas malu dan Tuhan. Sebuting masalah. Kita ini salah enggak kehitungan. Tertawa ya, kerihing-kerihing. Pander pula aku tuh anak masuk surga. La ilaha illallah. Kesalahan enggak kehitung. Nabi Adam satu maka kesalahannya diusir dari surga. Dan Nabi Adam saking mengakui kesalahan dia akan bermalu dengan Allah ratusan tahun karena melihat ke atas. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kapan diampuni dosa Nabi Adam? Tanggal 10 Muharram diampuni dosanya. Sehingga sebagian para ulama salah satu amalan di bulan Muharram perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari malam ini terserah pian baca doa apakah, taubat apa, yang penting hafal aja. Oh, aku taubat Nabi Adam, Rabbana zalamna
Oh kada hafal kepanjangan guru ai. Yang paling handap astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca nih semalam nih jangan guring. Istighfar. Bayangkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Ingat yang bahari-bahari. Menyesal apa yang sudah kita gawi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus. Bu, Nabi Yunus. Tahu mak kalau? Nabi Yunus. Tahu? Di mana? Mana tahu? Di Jorong. Ada tak Yunus di Jorong itu? Ada? Oh ada kan? Kepala dinas pula lah. Lain Yunus itu. Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak sanggup mengurus umatnya. Ujar Nabi Yunus, posunin. Sebentar lagi Allah menurunkan bala. Kali jar umatnya, pembila Yunus. Saking bingal umat Nabi Yunus. Karena Allah nurunkan bala, sembila Yunus. Oke, jar Nabi Yunus. Memang karas manusia ini. Yang ditinggalkan Nabi Yunus dari kapal, tinggalkannya lari umat itu. Mereng kapal. Diundi orang karena dia campurkan orang ke laut. Lain laut Jorong tuh lain. Setelah dicampurkan, hajar Tuhan, ikan nun. Telan Nabi itu Yunus ditelan. Tapi jangan dikunyah. Dikunyah mati Yunus tuh. Ini aku mah menambahinya. Wah, mengkada kan guring dia. Nak bujur-bujur aja aku pakai sah bujur-bujur lah, nak guring-guring. Nabi Yunus dilemparkan dari kapal. Kemudian ada ikan nun menelannya. Kemudian Nabi Yunus berada di perut ikan. Alah, berdiaman lah. Setengah jam aku pakai sah guring. Ditelan ikan nun di dalam perut ikan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu 3 kegelapan Nabi Yunus itu. Kegelapan di tengah malam, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di tengah laut. Ada mudah-mudah. Galap. Bukan galap. Apa bahasa orang galap? Yang galap bujur tuh. Galap buta. Wah, nggak percaya masuk kalian dalam perut ikan tuh. Mudah-mudah, amun ini bala mati kena lampu nih, galap masih ada cahaya. Menang parut ikan di bawah laut pula. Bah itu memang galap buta deh, kalau galap buta deh. Lalu Nabi Yunus tobat kepada Allah. Apa tobat Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nih malam nih baca sebanyak-banyaknya. Setelah Nabi Yunus tobat, sakit parut ikan non itu teh. Maka isi apotik di tengah laut itu teh. Kemana mencari obat? Lalu larilah ke tepi, ke pantai. Dimuntahkannya lah Nabi Yunus alaihi salam bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Ayo banyak-banyak baca tobat Nabi Yunus. Nih malam nih kami biasanya di pondok tuh ada guring, ngulah kopi apa sambil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca sebanyak-banyaknya bertobat karena kita ini sudah berada di tahun baru. Tahun yang lalu kita banyak dosa, umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Ya kah? Kita kada tahu besok lusa mati, tidak ada yang tahu. Apakah berjumpa di tahun baru yang akan datang? Tidak ada yang tahu. Dosa banyak, tobat belum sempat. Terjalan mati, apa yang dibawa? Takkan pernah kita ini jangan terlalu pede. Aku akan selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal soleh di dalam dunia ini. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh paning juga mengurus umat. Tinggalkannya juga. Buatnya kapal. Masuk yang beriman. Binatang masuk. Yang beriman masuk. Pas hendak tulak dicari. Yang dari ini ada. Yang dari ini ada. Setelah ke kemudi, tahu kemudi lah. Kemudi kapal tuh lah. Dilihat ini belakang kapal. Ada anaknya Kanan, enggak masuk di bawah. Jar Nabi Nuh, anakku tuh tokoh itu. Ya bunayyarkam mana?
namanya tinggi tuh. Kan macam itu memanggil tuh. Mustahil Pak dari atas memanggil. Ya Bunaya, kan mana meninggal. Ini kan gaya dakwah maksudnya tuh Pak. Namanya dia tinggi. Nama dia tinggi itu berarti gayanya tuh kan ya Bunaya. Artinya Bunaya tuh, "Oh anakku, makasih naik ke sini." Kan gitu, mungkin jauh lah guru lah. Mustahil Pak jauh. Anakku, makasih naik. Mana meninggal? Kan'an, dia kasih naik. Sebentar lagi Allah akan menurunkan banjir. Apa ujar Kan'an tuh deh? Nggak apa ya? Amun banjir aku subak naik ke gunung. Apa orang tua ini dalam hatinya? Ya Allah, la ilaha illallah, ini memang lambat. Aku jam anak setengah 11 sama. Dikit lagi pula. Naik. Kada maunya Kan'an tuh deh. Han menandakan bahwa kita mudah-mudah mendidik anak ini. Lah, ayo. Jangan sampai nih di tahun baru nih, ayo kita hijrah. Hijrah dari kemaksiat untuk taat. Hijrah, pokoknya semua hijrah. Yang tidak baik menjadi baik, pian baik. Yang kada baik itu dibuangan. Ini tahun baru nih, umur pian berkurang sudah. Dah dikurang-kurangnya yang kada baik tuh. Yang pina lanti, ampiham habis tuh. Yang pina buka aurat, dia. Dah. Apalagi yang sudah 40, 60, jangan nambah pakaian baju macam anak muda tuh. Dah sega. Nih aku madahkan, dah sega. Umur 70 TikTok, dah sega. Perasa pian mas sega tuh. TikTok tuh pakai filter mah. Jangan umpatan kayak gitu, jangan. Dah tua. Lah, nih kepala nih, Bu, kepala nih yang banyak putihnya nih, tutup. Tutup. Jangan. Tuh anak yang buka aurat, tegur Pak. Nih, Pak, jangan tertawa-tawa aja Pak gitu. Tuh anak kita tuh tegur. Jangan dibiarkan. Karena itu adalah salah satu amanah yang Allah berikan yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tadi biar gaya malam nih anak-anak kita berizin. Ya, aku nak suka marah lah. Ada mah pacar ulun mah jemput. Yang kan nih kena akan diminta pertanggungjawaban. Ada ulun madah kan mah. Nurut kada mati kada suku juga. Jangan. Kalau kita melepas anak bujang kita, dibawa lelaki yang bukan mahramnya, tuh gulat di sana misalnya. Hati biar akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan aja kita diselamatkan oleh Allah. Mudahan keluarga anak kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah dajjal di akhir zaman ini. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk keluarga kita, khususnya kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai sini yang dapat ulun sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.